Dogiai, pemandangan umum terhadap laporan keterangan pelaksanaan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Dogiai tahun anggaran 2020. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Dogiai yang saya cintai dan saya hormati, luar biasa teman-teman. Yang saya hormati Sekuan dan staf sekretariat yang masih melayani kami sampai dengan pada sore hari ini. Walaupun induknya tidak ada, tapi anak-anaknya masih mendampingi. Luar biasa staf sekretariat. Yang kami hormati bapak-bapak dari kepolisian, kemudian dari Koramil, tim sus, dan yang Brimob yang masih mendampingi kami, terima kasih banyak. Yang kami hormati undangan hadirin masyarakat yang masih sedang mengikuti perjalanan sidang kami pada siang hari ini, kami menyampaikan terima kasih dan selamat sore kita semua. Pendahuluan sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, saya tidak bacakan satu persatu secara uraian, tetapi bagian pendahuluan saya kasih lewat. Kemudian perjalanan sidang ini saya langsung masuk dengan rumusan pokok-pokok pikiran. Bagian pendahuluan saya kasih lewat. Sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, Romawi 2, rumusan pokok-pokok pikiran, pandangan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiai tahun anggaran 2020. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, kepala daerah tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah selama kurun waktu 1 tahun atau selama tahun 2020 yang berisi informasi penyelenggaraan urusan pilihan serta tugas dan bantuan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian, pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Dogiai tahun anggaran 2020 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiai merupakan pertanggungjawaban seorang kepala daerah kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pendapatan dan penggunaan APBD tahun 2020, sehingga makna keterangan pertanggungjawaban laporan keterangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu pertanggungjawaban moral dan politik pemerintah daerah kepada rakyat yang dipimpinnya. Momen sidang paripurna saat ini adalah suatu makna pelayanan publik dari pemerintah kepada rakyat. Maka setelah fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiai menerima materi LKPJ, melihat, membaca, mempelajari, meneliti, melihat hasil kunjungan kerja DPRD dan menerima laporan dari masyarakat baik secara tertulis maupun secara lisan, maka dapat disampaikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, realisasi penggunaan anggaran pelaksanaan pembangunan telah gagal total untuk tahun 2020. Sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, LKPJ ini disusun dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Dogiai selama tahun anggaran 2020. Berbagai kebijakan sepihak eksekutif yang sudah diimplementasikan yang dituangkan dalam materi LKPJ telah disusun secara rapi administrasi untuk memenuhi syarat formal legal terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiai telah menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 jauh dari harapan dan kenyataan. Pemborosan anggaran sangat luar biasa dan laporan kegiatan penuh dengan rekayasa secara tersistem, terstruktur dan masif. Mengapa fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan laporan tersistem, terstruktur dan masif? Karena 1. LKPJ adalah berisi tentang laporan atas implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan dan keuangan yang sudah ditetapkan maupun disepakati oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD yang dituangkan dalam dokumen RKPD, UAPBS dan APBD tahun 2020. Namun demikian, tidak ada pembahasan dan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD tentang RKPD, UAPBS dan APBD tahun 2020. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiai tidak pernah menerima materi sidang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 sampai dengan pada saat siang hari ini. 3. Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiai tidak pernah bahas dan kesepakatan bersama Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. 4. Akibat dari tidak ada pembahasan dan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD tentang RKPD, UAPBS, dan APBD tahun 2020, maka DPRD tidak mengetahui berapa jumlah APBD tahun anggaran 2020, lokasi kegiatannya di mana, jenis kegiatannya apa, sumber dana dari mana, kontraktornya siapa, bagaimana proses lelangnya, kemajuan kegiatan sejauh mana, siapa dapat berapa dan siapa dapat apa. 5. Berdasarkan hasil kunjungan kerja DPRD dan laporan dari masyarakat bahwa ada temuan banyak kegiatan fisik tahun anggaran 2020 belum selesai sampai pada bulan Oktober 2021. Bukti fisik foto kegiatan dapat terlampir pada laporan ini. 6. Kegiatan fisik pembangunan tahun anggaran 2020 terhambat dan belum selesai karena adanya unsur kolusi, korupsi dan nepotisme yang diatur secara tersistem, terstruktur dan masif dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Dogiai, mulai dari penguasa, UKPPJ, Badan Keuangan Daerah dan kontraktor. 7. Kehadiran UKPPJ di Kabupaten Dogiai tidak menunjukkan prestasi yang sesungguhnya. Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas tidak sesuai dengan komitmen tanggung jawab yang diberikan oleh negara. Kinerja UKPPJ tingkat keberhasilan yang dicapai pekerjaannya sangat lambat, sehingga hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan waktu, secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Akhirnya pekerjaan gagal. Kinerja UKPPJ sangat dipengaruhi oleh kualitas fisik individu, keterampilan, kemampuan, pendidikan, keserasian, lingkungan, dan teknologi. Maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiai menyampaikan kepada Bupati segera melakukan evaluasi terhadap petugas UKPPJ. Tindakan evaluasi UKPPJ melalui pemberhentian dengan surat keputusan Bupati atau peraturan Bupati. Akibat lambat persiapan dokumen lelang dan banyak kegiatan fisik berpusat pada kontraktor yang ada hubungan keluarga dengan penguasa dan UKPPJ, sehingga beberapa kegiatan fisik belum selesai. Yang menjadi temuan DPR adalah sebagai berikut. 1. Dinas Pendidikan. Pembangunan rumah dinas guru SD PPK Bomani, realisasi kegiatan belum selesai. Sumber dana 427 juta. 2. Pembangunan toilet siswa SD PPK Baimeda belum selesai. Sumber dana dari DAK 275.500.000. Pekerjaan yang belum selesai antara lain lantai, bak penampungan, sebagian bahan bangunan ditanggung pihak sekolah berupa besi 12, pipa L, pipa paralon, talan air, paku papan, ensel, overpal, slot, semen, kayu balok 5x10, 5x10, pasir 6 red, batu 4 red, pembayaran tukang. Maka penyelesaian akhir pekerjaan diselesaikan oleh kepala sekolah dengan menggunakan dana BOS sebesar 34 juta. C.
Pembangunan ruang perpustakaan dan perabot SD Pekatuguda, Distrik Mapia Barat, perabot tidak ada tetapi untuk kepentingan laporan realisasi kegiatan kursi meja dan ruang kelas dipindahkan ke ruangan perpustakaan untuk mengambil foto. D. Pembangunan rehabilitasi rumah dinas guru SMP Negeri 2 Mapia, SMP Negeri 2 Kampung Modio, Distrik Mapia Tengah, belum selesai, sumber dana DAK 332.500.000. E. Pembangunan rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 2 Kampung Modio, Distrik Mapia Tengah, belum selesai, sumber dana DAU 369 juta. F. Pembangunan ruang kelas baru SD PK Modio, Distrik Mapia Tengah, belum selesai, sumber dana DAK 475 juta. G. Pembangunan rehab ruang guru SD Impres Teneode, Distrik Piaye, belum selesai, jendela, pintu, plafon, dan cat belum selesai, sumber dana DAK 332.500.000. H. Pembangunan rehab ruang guru SD PK Apogo Makida, Distrik Piaye, kegiatan belum selesai di tahun 2020, tetapi tahun 2021 ada kegiatan pengecatan tanpa perbaikan dinding, lantai, plafon, jendela, dan pintu. I. Pembangunan perpustakaan, bangunan sudah selesai dengan baik, tapi perabot berupa lemari, meja, dan kursi, stand jendela, grinder jendela, upah kerja tukang harian belum diselesaikan oleh pihak kontraktor, maka beban tersebut diselesaikan dari pihak sekolah dengan menggunakan dana pos untuk mengantisipasi pencuri masuk di ruangan perpustakaan. Pihak sekolah sudah tutup dengan paku 7 di bagian luar jendela SD PK Baymaida. J. Rehab ruang guru SD Negeri Impres Aboyaga, 40% pekerjaan belum selesai. Kegiatan yang belum selesai adalah pemasangan papan pembatas dinding antara ruang guru dengan ruang kelas 6. Papan belum pasang, jendela belum pasang, ensel, stand jendela, grendel, maka kepala sekolah sudah pasang dengan paku 7 bagian luar jendela. Pintu 2 unit belum pasang sampai saat ini, dinding dalam dan plafon belum cat sampai saat ini. A. Tahun 2020 pembangunan ruang kelas 4 kelas di SD Impres Aboyaga sudah dibongkar dan plafon bahan bangunan sudah dirok, tapi kontraktornya lari. Akibat pembongkaran ruang kelas terjadi kekosongan ruangan belajar mengajar, maka kepala sekolah telah melakukan pinjam pakai ruang kelas di SMP Negeri Mapia Barat. Kemudian kepala sekolah panggil Engel Kegie dan Eduardus Kegie untuk menyelesaikan 3 ruang kelas. Kondisi bangunan saat ini 1 ruang kelas belum bangun sampai saat ini. L. Pembangunan ruang perpustakaan SD YPPK Maua belum dibangun, sumber dana DPH tahun 2020 sebesar 475 juta. M. Kode rekening 5.2.2.21.03 tentang kegiatan pendidikan lain yang dipenuhi kriteria mendesak dan relevan di Dinas Pendidikan, Rp 6.228.366.484 rupiah. Kegiatan ini kegiatan rutin dari tahun ke tahun, sehingga perlu dapat dijelaskan dari pihak dinas terkait. A. Kode rekening 5.2.21.04 tentang instalasi listrik dan air asrama mahasiswa P7 miliar diperuntukkan untuk asrama mahasiswa yang mana, dan mohon penjelasan. O. Kode rekening 5.2.21.05 tentang pengadaan mebel asrama mahasiswa 300 juta diperuntukkan untuk asrama mahasiswa yang mana, mohon penjelasan. B. Kode rekening 5.2.22.14
tentang pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan pengawasan sekolah 625.505.000. Realisasi sejauh mana? Mohon penjelasan. Dinas Kesehatan, kegiatan penyediaan set promosi kesehatan Puskesmas Modio Distrik Mapia Tengah. Tidak ada kegiatan, sumber dana DAK 102 juta. Kegiatan penyediaan set sterilisasi Puskesmas Modio Distrik Mapia Tengah. Tidak ada kegiatan, sumber dana DAK 65 juta. Kegiatan penyediaan set persalinan Puskesmas Modio Distrik Mapia Tengah, sumber dana DAK 350. Tidak ada kegiatan, sumber dana DAK 350 juta. Kegiatan penyediaan set UGD di Puskesmas Modio Distrik Mapia Tengah, tidak ada kegiatan, sumber dana DAK 720 juta. Kegiatan penyediaan set laboratorium Puskesmas Modio Distrik Mapia Tengah, tidak ada kegiatan, sumber dana DAK 350 juta. Kode rekening 5.2.16.32 tentang pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN 3.917.228.600 rupiah. Mohon penjelasan terkait realisasi sampai sejauh mana. Kode rekening 5.2.21 tentang program obat dan pembekalan kesehatan Puskesmas dan jaringannya 6.889.144.000. Saya ulangi, 6.889.144.000. Mohon penjelasan realisasi tempat kegiatan serta waktu pelaksanaan pembekalannya. Kode rekening 5.2.21.10 tentang distribusi obat dan PMHP 300 juta. Mohon penjelasan realisasi terhadap distribusi obat dan BMHP. Kode rekening 5.2.22 tentang program upaya kesehatan masyarakat 2.351.644.000. Mohon dijelaskan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait program kesehatan masyarakat. Kode rekening 5.2.23 tentang program perbaikan gizi masyarakat 1.265.400.000. Mohon penjelasan program gizi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap peningkatan program perbaikan gizi masyarakat. Kode rekening 5.2.27.07 tentang penyediaan sarana prasarana Puskesmas 3.887 juta. Mohon penjelasan terkait penyediaan sarana dan prasarana Puskesmas yang diperuntukkan untuk Puskesmas yang mana. Kode rekening 5.2.32 tentang program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.733.818.000. Mohon penjelasan upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap realisasi anggaran tersebut yang dapat diperuntukkan untuk peningkatan keselamatan ibu dan anak. Kode rekening 5.2.37.08 tentang pengadaan peralatan pencegahan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat 617 juta. Mohon penjelasan realisasi kepada masyarakat berbasis yang mana. 6. Kode rekening 5.2.26 tentang program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, garin rumah sakit jiwa, garin rumah sakit paru-paru, garin rumah sakit mata
5.563.532.532.000. Mohon penjelasan realisasi anggaran terhadap rumah sakit jiwa yang mana, rumah sakit paru-paru yang mana, dan rumah sakit mata yang mana. Kode rekening 5.2.26.29 tentang pengadaan alat kesehatan 5.308.332.000. Mohon dijelaskan alat kesehatan apa saja yang sudah dibelanjakan dan pengadaan tersebut serta diperuntukkan rumah sakit atau puskesmas yang mana. 3. Dinas Pekerjaan Umum. Kode rekening 5.2.15.20 tentang pembangunan jembatan Kalifeu tahap 2 Kampung Magode Distrik Mapia, sumber dana DPH 1.353.438.000. Pelaksanaan realisasi kegiatan baru menghabiskan anggaran 408.200.000, maka sisa anggaran 945.238.000. Kondisi pekerjaan saat ini tidak mengerjakan pekerjaan dari kontraktor, maka mohon penjelasan mengapa pekerjaan tidak dilanjutkan. B. Pembangunan jembatan Kaliteu Kampung Magode Distrik Mapia Tengah pada tahun 2019 telah disilpakan 1.999.950.000 dari sumber dana otsus. Kenapa tidak dikembalikan pada tahun 2020 untuk melanjutkan kegiatan pembangunan jembatan Kaliteu pada tahap kedua? Berdasarkan Perdasus Provinsi Papua nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Perdasus Provinsi Papua nomor 25 tahun 2013 tentang penerimaan dan pengelolaan keuangan otonomi khusus pasal 17A ayat 2, dana otsus sebesar 1.999.950.000 sudah menjadi temuan DPRD, maka bagaimana solusi penyelesaiannya? Kembalikan kepada DPR. C. Kode rekening 5.2.02.52 tentang pembangunan kantor bupati 10 miliar, realisasinya 0%, maka anggaran untuk biaya kantor bupati dikemanakan dan bangun kantor bupati yang mana? D. Kode rekening 5.2.15.21 tentang pembangunan jembatan kayu Kalimapia atas, anggaran setelah perubahan 900.484.000, realisasinya 5.800.000. Sisa anggaran berkurang atau bertambah dan anggarannya dikemanakan karena tahun 2020 tidak ada kegiatan jembatan kayu Kalimapia atas. Pembangunan ruas jalan lingkar perkantoran kampung Etemani Distrik Kampung Utara 6.850.000, sumber dana pinjaman Bank Papua, perkantoran yang mana di kampung Etemani? Bukan, maaf ya, saya ulangi, di kampung Etimani. Pembangunan ruas jalan dari kampung Dumtek ke kampung Etemani, sumber dana otsus 5.500.000.000, realisasi sudah sejauh mana? Faktanya tidak ada pembangunan jalan tahun 2020. Pembangunan aula pemerintah 2 miliar, bangunan aula pemerintah yang mana? Mohon penjelasan. Pembangunan kantor DPR tahap 3 2 miliar, tidak ada kegiatan di tahun 2020. Kode rekening 5.2.02.14 tentang pembangunan sarana dan prasarana rumah jabatan tahap 4 900 juta. Mohon penjelasan terkait sarana dan prasarana apa saja yang sudah dibelanjakan dan diperuntukkan kepada pejabat-pejabat yang siap mana. J. Kode rekening 5.2.15.10 tentang pembangunan ruas jalan dari Mapia Barat ke Piaye 10.047.866.000,
Mohon penjelasan realisasi kegiatan temuan jalan tidak sampai 100% diakibatkan karena ada peristiwa kematian Julianus Baik sehingga 1 kilometer atau berapa meter kegiatan tidak dapat dilanjutkan, sisa anggarannya dialihkan kemana? Kode rekening 5.2.15.15 tentang pembangunan jembatan Kalimapia tahap 3 6.850.000. Mohon penjelasan anggaran tersebut diperuntukkan Kalimapia di lokasi Obai Karopa atau Pia Kuno menuju Modio. Kode rekening 5.2.15.22 tentang pembangunan ruas jalan desa strategis 2.640.000.000. Mohon penjelasan diperuntukkan desa strategis yang mana? Kode rekening 5.2.15.26 tentang pembangunan jalan dari Ekemani ke Ubayo 4.500.000.000. Mohon penjelasan kegiatan pembangunan jalan Ekemani Ubayo diberhentikan pertengahan kegiatan akibat kejadian pemalangan, sisa anggarannya dialihkan kemana? Kode rekening 5.2.15.27 tentang pembangunan ruas jalan Lembah 2.800.000.000. Mohon penjelasan secara detail terhadap kegiatan ruas jalan Lembah yang dimaksud. Lokasi kegiatan di Lembah yang mana? Kode rekening 5.2.16 tentang program pembangunan infrastruktur pedesaan 5.500.000.000. Mohon penjelasan realisasi tentang program pembangunan infrastruktur pedesaan diperuntukkan kepada desa-desa yang mana? Kode rekening 5.2.18 tentang program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan. Mohon penjelasan realisasi lokasi kegiatan di mana? Bagian pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Dogiai dibutuhkan dukungan dan kerjasama antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semua stakeholders. Tetapi faktanya APBD tahun 2020 tidak ada pembahasan dan penetapan bersama. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiai bertanya kepada Kabak Tata Pemerintahan bahwa kapan dan di mana pembahasan memutuskan dan menetapkan Raperda tentang pemekaran distrik KDIP nomor 3 tahun 2020, distrik Ekepago nomor 4 tahun 2020, distrik Kemube nomor 5 tahun 2020, distrik Mapia Utara nomor 6 tahun 2020, distrik Mogodagi nomor 7 tahun 2020, distrik Yawade nomor 8 tahun 2020, distrik Kamu Tengah nomor 9 tahun 2020, distrik Oboga nomor 10 tahun 2020. Dinas Tenaga Kerja. Kode rekening 5.2.15 tentang program pengembangan industri kecil dan menengah 4.700.000.000. Mohon penjelasan realisasi anggaran terhadap kegiatan yang dimaksud. 6. Dinas Peternakan dan Perikanan. Kode rekening 5.2.17.1 pengembangan bibit ikan unggul 500 juta. Mohon penjelasan pengembangan bibit ikan unggul sampai sejauh mana dan program ini program rutin dari tahun ke tahun, maka hasil produksi yang sudah mencapai berapa ton? B. Kode rekening 5.2.20 tentang program budidaya perikanan 2.998.473.500 rupiah. Mohon penjelasan pengembangan sampai sejauh mana dan program ini program rutin dari tahun ke tahun, maka hasil produksi sudah yang mencapai berapa ton? Kode rekening 5.2.20.02 tentang pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya usaha kecil. Mohon penjelasan berapa banyak kelompok yang sudah dibantu oleh Dinas Perikanan serta berapa jumlah yang sudah dibina. Dinas Pertanian dan Perkebunan. Kode rekening 5.2.19.12
tentang pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian baru di kecamatan 2.095 juta. Mohon penjelasan berapa Balai Penyuluhan Pertanian yang sudah dibangun dan lokasi pembangunannya di mana. Kode rekening 5.2.19.19 tentang renovasi Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan. Mohon penjelasan berapa Balai Penyuluhan Pertanian yang sudah direnovasi dan lokasi pembangunannya di mana. Kode rekening 5.2.19.16 tentang pembangunan embun 370 juta. Mohon penjelasan lokasi pembangunan di daerah mana. Kode rekening 5 miliar saya ulangi. Kode rekening 5.2.19.14 tentang sarana pendukung Balai Penyuluhan Pertanian 700 juta. Mohon penjelasan sarana pendukung apa yang sudah dibelanjakan serta diperuntukkan untuk Balai Penyuluhan yang mana. 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Kode rekening 5.2.16.02 tentang pameran potensi unggulan di daerah atau industri noken 1.046.436.000. Mohon penjelasan realisasi kegiatan yang dimaksud. 10. Mohon Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kode rekening 5.2.22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 7.275.898.000 rupiah. Mohon penjelasan upaya-upaya pencegahan yang sudah dilakukan terhadap bencana alam di daerah ini. B. Kode rekening 5.2.22.09 tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam. Mohon penjelasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam yang sudah dilakukan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kode rekening 5.2.17.08 tentang penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD 1.623.818.400 rupiah. Mohon penjelasan realisasi penyerapan anggaran terhadap kegiatan tidak perubahan APBD tahun 2020. Kode rekening 5.2.17.36 tentang inventarisasi dan sensus barang milik daerah 1 miliar. Mohon penjelasan hasil inventarisasi dan sensus barang milik daerah. 3. Materi SKPD tahun 2020 tidak jelas karena dalam penyebaran tidak dijelaskan lokasi kegiatan yang sudah dikerjakan. Namun kami lembaga DPR sebagian masalah sudah ditemukan dalam tugas pengawasan serta hasil kunjungan kerja kami. 4. Dana COVID-19 tidak transparan dan tanpa koordinasi dengan DPRD terjadi pergeseran sebesar 36 miliar. Padahal kenyataannya di Kabupaten Dogiai termasuk daerah atau zona hijau. Penutup, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dapat kami sampaikan dalam sidang paripurna Dewan pada saat ini kepada semua pihak yang kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam pandangan umum dalam suasana yang tidak enak, tetapi dengan maksud dan tujuan kami dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi keinginan kami adalah sama dengan saudara-saudara sekalian yang hadir dalam pertemuan ini, yaitu kita hadir sebagai pelayan bukan untuk pelayan oleh rakyat. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian, dan kami sangat menyesal atas ketidakhadiran Saudara Bupati Dogiai dalam rapat paripurna pada sore hari ini dalam sidang paripurna laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020.
Sebelum saya akhiri, hasil ini tidak sempurna, tapi apa yang kami bisa lakukan dalam laporan ini dan Pak Wakil kami akan serahkan, sehingga apapun yang kami lanjutkan setelah kegiatan ini, Pak Wakil apa yang bisa dukung kami dalam berupa kerjasama. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Materi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2020. Yang terhormat, sebelumnya saya berdiri di sini tidak pantas karena dana APBD tahun anggaran 2020 kami tidak pernah melakukan sidang UAPPAS. Proses awal sampai akhirnya ini kami tidak tahu. Tetapi kami akan melaporkan berdasarkan buku besar yang ada di depan kita itu. Yang terhormat Saudara pimpinan sidang, Wakil Ketua, dan para 3 pucuk pimpinan. Yang terhormat saudara-saudara Dewan Terhormat Kabupaten Dogiay, yang terhormat Sekretariat DPR, yang terhormat para pihak keamanan, baik dari pihak Koramil, kepolisian, yang telah mendampingi kami di tempat ini untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini. Yang terhormat saudara-saudara Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, para jajaran pemerintah daerah Kabupaten Dogiay. Yang terhormat Bapak Ibu, saudari-saudari, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Yang terhormat Bapak Ibu para undangan yang hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk pelaporan pendahuluan kita lewati. Untuk tahun anggaran 2021 ini fraksi P3 menyadari bahwa pada dewasa di dalam penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia terlalu cepat terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat besar mempengaruhi terhadap pemerintah daerah keuangan Kabupaten Dogiay, seperti perubahan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2009 dari sistem anggaran dengan istilah belanja publik yang belanja operator dan diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 menjadi dasar penyusunan LKPJ tahun 2020 dengan istilah belanja langsung dan belanja tidak langsung, sehingga yang baru mencukupi kebutuhan waktu dan proses dan pemahaman, sehingga proses persidangan LKPJ Kabupaten Dogiay tahun anggaran 2020 mengalami keterlambatan. Bupati belum ada pertanggungjawaban persidangan yang terhormat ini. Untuk temuan yang kami dapatkan di dalam LKPJ tahun 2020 ini adalah sebagai berikut. Pertama, sebenarnya paling banyak yang bisa saya sampaikan di tempat ini, tetapi saya akan ambil persingkat dan nilai volume yang terbesar dalam penggunaan anggaran tahun 2020 ini. Untuk kita masuk ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, kegiatan pendidikan yang ditemui di kriteria mendesak dan relevan untuk kepentingan daerah itu senilai 6 miliar 22 juta 228 juta 365 ribu rupiah. Itu pendidikannya dan lapangannya sebenarnya kita tidak tahu semua. Lapangan pekerjaannya di mana, kemudian kegiatannya di mana, dan kegiatan apa saja yang dilakukan. Mohon kami penjelasan dari dinas terkait dan bersama Bupati.
Dinas Pendidikan nomor rekening 05 02 0221 pengadaan mebel air asrama mahasiswa senilai 300 juta rupiah. SD-nya sekolahnya di mana, di asrama mahasiswanya di Jayapura atau di Jakarta, kami tidak tahu karena tidak dimuat di dalam buku besar yang seharusnya dirincikan secara detail dan harus bertanggung jawab. Kemudian pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan pengawasan sekolah. Bidang pengawasan sekolah menurut pemahaman kami dan kami dapat laporan dari masyarakat sendiri, sementara pengawas pendidikan tidak berfungsi dan tidak pernah ada kegiatan turun lapangan, hanya sekedar di kabupaten sekitar di kota saja. Mohon penjelasan apa-apa saja yang dilakukan oleh dinas terkait. Kemudian dinas kesehatan, pelayanan jaminan kesehatan nasional atau JKN itu 3.917.228.600 rupiah. Kemudian program pengobatan pembekalan kesehatan dan puskesmas jaringannya itu dilewati, sudah dibacakan di dalam fraksi ketiga fraksi PDI Perjuangan. Kemudian visi masyarakat, program peningkatan kesehatan ibu melahirkan itu senilai 2.033.818.000 rupiah. Kemudian organisasi perangkat daerah RSD, program peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan rumah sakit paru-paru dan rumah sakit mata. Fraksi P3 menyampaikan, mohon diperjelaskan rumah sakit jiwa dan rumah sakit paru itu posisinya di mana? Karena kami melihat di sini pengeluaran negara atau anggaran negara dianggarkan 5.532.532.000 rupiah. Dan ini tempatnya kami butuh untuk penjelasan dari Dinas Kesehatan sendiri bersama Bupati bila perlu. Kemudian pengadaan alat kesehatan. Alat kesehatan apa saja belum dimuat, puskesmas mana saja yang disiapkan, puskesmas mana yang dapat alat kesehatan yang diadakan oleh pemerintah setempat. Kemudian yang berikut, organisasi perangkat daerah, kode rekening 003.01 dan 01 pekerjaan umum. Pekerjaan umum pembangunan sarana prasarana rumah jabatan tahap 4 900 juta rupiah. Ini jembatannya, pembangunannya di mana belum jelas. Mohon penjelasan dari dinas terkait, kepala dinas dan jajarannya. Pembangunan kantor Bupati Dogiai itu 10 miliar. Kemudian pembangunan ruas jalan Piaye Mafia Barat dan Piaye menuju Nito itu dianggarkan dan dikeluarkan anggaran negara 10 miliar. Angkanya itu 10 miliar 47.866.000 rupiah. Mohon penjelasannya saudara kepala dinas jika ada, dan saya sebagai perwakilan dan perpanjangan tangan dari masyarakat di Unito Piaye, buktinya ada di kerjanya ada di mana dan buktinya di mana. Padahal di lapangan kami tidak pernah melihat, kami tidak pernah tahu kegiatan yang dilakukan. Pengumpulan alat-alat berat saja tidak sempat kami melihat. Kemudian pembangunan ruas jalan lingkungan perkantoran mana yang dibuat? Setahu saya Mawa yang ada di samping gereja Katolik itu pun jalannya belum dibikin. Tidak tahu apa yang dikerjakan dan mungkin dipindahkan di dunia mana. Kami fraksi meminta kepada saudara kepala PU mohon dipertanggungjawabkan. Kemudian
pembangunan ruas jalan Via Kunu 16 miliar 495.000 rupiah. Pembangunannya bisa dilakukan tetapi tidak sampai 100%, hanya berapa kilo saja yang diaspal. Pembangunan ruas jalan desa strategis 2.640.000.000 rupiah. Kampung mana, tempat lokasinya di mana, kami tidak tahu. Saya akan catat di dalam buku besar, saya ambil dari buku besar, bukan saya ada-ada. Kemudian yang berikut, pembangunan ruas jalan lembah. Lembah itu lembah yang mana? Di lembah dunia mana? Lembah dunia Nabire atau lembah dunia Paniai atau Deyai? Saya tidak pernah tahu dan saya tidak tahu. Di dalam buku besarnya itu tidak ada. Maka itu juga mohon penjelasan. Jika ada waktu, karena pemerintah banyak waktu yang tidak ada waktu. Kemudian program pembangunan infrastruktur pedesaan itu 5.500.000.000 rupiah. Kemudian rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan, mungkin yang ada di mana tidak tahu, tempatnya belum terbuat. Subunit organisasi kode rekening 2010101 Dinas Tenaga Kerja, program pengembangan industri kecil dan menengah 4.700.000.000 rupiah. Kemudian yang berikut, subunit organisasi nomor kode rekening 03010101 peternakan dan perikanan, program pengembangan budidaya perikanan 2.998.473.573 rupiah. Itu di mana tidak tahu tempatnya, di kampung-kampung mana yang menjadi strategis untuk ditetapkan oleh pemerintah daerah. Mohon diperjelas dan mohon diberikan penjelasan. Pengembangan objek wisata 400 tempat wisata unggulan 400 juta rupiah. Unit organisasi nomor kode rekening 0303-303-0101 Dinas Pertanian dan Perkebunan, Balai Penelitian dan Pertanian BPP baru di kecamatan sekitar 2.995.000.000 rupiah. Kemudian subdinas atau suborganisasi OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi, pameran potensi unggulan. Itu sudah disebut di dalam laporan dari fraksi P3. Subunit organisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan kode rekening 4040404 penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD 1.623.818.400 rupiah. Inventarisasi dan sensus barang milik daerah 1 miliar rupiah. Maka fraksi P3 menemukan di dalam kerugian negara, menurut paham kami dan dugaan kami, kerugian negara 135.638.984 rupiah. Itu yang praduga dari fraksi P3. Maka dalam hal ini kami berharap laporan dinas terkait dengan laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah tahun anggaran 2020 ini mohon penjelasan.
Kemudian yang berikut, mohon penjelasan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dogiay ke Pona tahun anggaran 2018 sampai saat ini belum ada realisasi yang jelas. Mohon penjelasan pemindahan Ibu Kota Kabupaten, pembangunan gedung Aula DPRD Dogiay tahun 2020 ini dianggarkan 8 miliar, realisasinya 5 miliar. Wujudan pekerjaannya 12% harus dirasionalkan atau harus dipertanggungjawabkan. Kemudian pembangunan 2 ruang sekolah di Egeputu, belum ada realisasi, harap direalisasikan sesegera mungkin jika ada sisa dana anggaran 2020 ini beberapa bulan ke depan. Pembangunan 1 buah rumah dinas guru SD YPPKI Dogimani yang belum direalisasikan sampai saat ini, mohon direalisasi, dan jika tidak dilanjutkan maka apa alasannya oleh pemerintah daerah. Untuk itu kami fraksi P3 sesungguhnya jika saudara Bupati hadir, awalnya saya bertanya, laporan LKPJ ini dibuat oleh Bupati atau mewakili mungkin perwakilan yang dibuat atau orang-orang lain yang buat, karena di sini belum tercantum tempat kegiatan. Biasanya di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah di daerah lain ada tempatnya, ada waktu yang ditentukan, sekian waktu dikerjakan. Jika tidak, itu lelah. Jadi kami berharap dan fraksi P3 dari awal itu buku besar kami mau kembalikan saja, kami tidak mau pidato di depan. Karena ini bukan fakta di lapangan, tetapi dibuat-buat. Untuk itu, fraksi P3 atas laporan ini secara langsung di podium yang terhormat ini menolak. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kabupaten Dogiay, Pemandangan Umum Fraksi Gabungan Dogiay Bersatu terhadap materi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2020. Yang terhormat tiga unsur pimpinan DPRD Kabupaten Dogiay dan sekaligus teman-teman anggota DPRD Kabupaten Dogiay yang saya hormati, yang terhormat Sekretaris DPRD sekaligus staf yang senantiasa mendampingi kami hingga sampai dengan sore hari ini, yang terhormat para hadirin dan undangan yang kami muliakan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bab 1 pendahuluan. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi gabungan Dogiay Bersatu, perkenankanlah kami dari mimbar Dewan yang terhormat ini, kami mengajak para undangan dan hadirin sekalian untuk menikmati rasa puji dan syukur atas berkat dan rahmat kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena hanya atas kasih
dan perkenankanlah telah mengantarkan kita semua hadir pada sidang paripurna 1 tahap 2 ini dalam tubuh yang sehat walafiat dan selanjutnya mengikuti dan mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dari DPRD. Dari mimbar Dewan yang terhormat ini, fraksi gabungan Dogiai Bersatu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara pimpinan DPRD atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi gabungan Dogiai Bersatu terhadap materi persidangan tersebut di atas. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama pula kami sampaikan kepada Saudara Bupati atas tidak menghadiri sidang dewan yang terhormat ini dan seluruh jajarannya atas kerja kerasnya untuk menyiapkan materi-materi persidangan sehingga sidang LKPJ Bupati Kabupaten Dogiai tahun anggaran 2020 ini. Fraksi gabungan turut menyadari bahwa pada dewasa ini dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia terlalu cepat terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat besar. Pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah Kabupaten Dogiai seperti perubahan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2009 dari sistem anggaran dengan istilah belanja publik dan belanja aparatur dapat diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 menjadi dasar penyusunan LKPJ tahun anggaran 2020 dengan istilah belanja langsung. Belanja langsung dan belanja tidak langsung, sehingga hal yang baru cukup membutuhkan waktu untuk dipahami, sehingga proses persidangan LKPJ Kabupaten Dogiai tahun anggaran 2020 mengalami keterlambatan dan Bupati belum dipertanggungjawabkan dalam sidang Dewan terhormat ini. Bab 2 pokok pendapat fraksi. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Setelah fraksi gabungan Dogiai Bersatu melihat berbagai masalah di lapangan dan hal kegiatan fisik dipandang banyak yang belum diselesaikan dan ada pula banyak yang sama sekali belum dikerjakan. Makanya itu fraksi gabungan berpendapat dan sekaligus untuk meminta diperjelaskan kepada pihak eksekutif sebagai berikut. Kode rekening 52.21.03 kegiatan pendidikan lain yang memenuhi kriteria mendesak dan relevan untuk kepentingan daerah sebesar 6.228.464.80 rupiah 80 sen. Mohon diperjelaskan. Kode rekening 5.2.21.05 pengadaan mebelar asrama mahasiswa. Mohon diperjelaskan asrama mahasiswa mana, senilai 300 juta rupiah. Kode rekening berikut, kode rekening 5.2.22 program manajemen pelayanan pendidikan sosialisasi program Indonesia Pintar. Mohon dijelaskan kepada dinas yang terkait. Berikut kode rekening 5.2.22.14 pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan pengawasan sekolah senilai 625.505.000 rupiah. Kemudian subbidang kesehatan kode rekening 1.02.01.01
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai 3.017.228.600 rupiah. Mohon diperjelaskan secara rinci capaian kerja sampai di mana dan sejauh mana. Kode rekening 5.2.21 program obat dan perkenalan kesehatan puskesmas dan jaringannya 6.889.144.000 rupiah. Kemudian berikut kode rekening 5.2.21.09 penyediaan obat dan BNHP. Kemudian kode rekening 5.2.21.10 distribusi obat dan BNHP. Kemudian kode rekening 5.2.22 program upaya kesehatan masyarakat senilai 2.351.644.000 rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.23 program perbaikan gizi masyarakat senilai 1.265.400.000 rupiah. Berikut kode rekening 5.2.27.07 penyediaan sarana prasarana puskesmas senilai 3.087 juta rupiah. Berikut kode rekening 5.2.32 program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak senilai 2.073.3.818.000 rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.36 peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 1.187.180.000 rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.37.08 pengadaan peralatan pencegahan dan penyediaan penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat senilai 617 juta rupiah. Jadi item-item ini pun penting dipandang perlu untuk dijelaskan secara detail di mana dan sejauh mana, kepada siapa, suborganisasi, kode rekening 1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah RSUD. Program pengadaan peningkatan sarana prasarana rumah sakit atau rumah sakit jiwa atau rumah sakit paru-paru atau rumah sakit mata senilai 5.563.532.000 rupiah. Berikut kode rekening 5.2.26.29 pengadaan alat kesehatan senilai 5.308.332.000 rupiah. Subunit organisasi pekerjaan umum PU dengan kode rekening 1.03.01.01 pembangunan sarana prasarana rumah jabatan tahap 4 senilai 900 juta. Berikut pembangunan kantor Bupati Kabupaten Dogiai yang awalnya bertempat di Odekemo itu senilai 10 miliar rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.02.53 aula pemerintahan senilai 2 miliar rupiah. Jadi aula pemerintahannya itu dibangun di mana? Selanjutnya kantor Bupati Kabupaten Dogiai dengan nilai 10 miliar itu dibangun di mana? Itu perlu ada penjelasan. Kemudian kode rekening 5.2.15.10 pembangunan ruas jalan Piaya bertempat di Mapia Barat
Itu pun perlu dijelaskan mengapa belum sampai 100%. Nilai anggarannya 10.047.866.000 rupiah. Pembangunan jembatan Kalimapia tahap 3. Sasaran pembangunannya Bronjong. Itu senilai 6.850.000.000 rupiah. Tapi kenyataannya sampai saat ini kami melihat belum selesai. Jadi tolong dijelaskan. Pembangunan ruas jalan lingkungan perkantoran. Itu pun lingkungan perkantoran di mana dan jalan apa saja. Perlu ada penjelasan secara detail. Kemudian kode rekening 5.2.15.18 pembangunan ruas jalan Piakunu. Pembangunan ruas jalan Piakunu ini nilai anggarannya 16.049.565.000 rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.15.22 pembangunan ruas jalan desa strategis. Nilai anggaran 2.640.000.000 rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.15.26 pembangunan jalan Etimani Obayo. Itu senilai 4.500.000.000 rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.15.27 pembangunan ruas jalan Lempak senilai 2.800.000.000 rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.16 program pembangunan infrastruktur pedesaan. Nah, ini juga perlu dijelaskan secara detail desa-desa mana saja senilai 5.500.000.000 rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.18 program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan senilai 1.882.564.000 rupiah. Subunit organisasi Dinas Tenaga Kerja. Kode rekening 2.01.01.01 program pengembangan industri kecil dan menengah 4.700.000 rupiah. Subunit organisasi kode rekening 3.01.01.01 peternakan dan perikanan pengembangan bibit ikan unggulan 500.000 rupiah 500 juta rupiah. Kemudian rekening 5.2.20 program pengembangan budidaya perikanan nilai 2.098.473.500 rupiah. Berikut kode rekening 5.2.20.09 pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil senilai 2.466.962.500 rupiah. Subunit organisasi 3 kode rekening 3.02.01.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pengembangan objek pariwisata unggulan sebesar Rp 400 juta rupiah. Subunit organisasi kode rekening 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Perkebunan 5.2.19.12 pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian BPP baru di kecamatan 2.095.000.000 rupiah. Kemudian 5 kode rekening 5.2.19.13 renovasi Balai Penyuluhan Pertanian BPP
di kecamatan 500 juta rupiah. Kode rekening 5.2.19.14 sarana pendukung Balai Penyuluhan Pertanian BPP 700 juta rupiah. 5 kode rekening 5.2.19.16 pembangunan embung 370 juta rupiah. Jadi itu tempat bangunannya di mana, apakah telah realisasi atau belum? Mohon dipenjelasan. Subunit organisasi kode 3.06.01.10 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. 5.2.16.05 Pameran potensi unggulan daerah atau industri noken itu 1.046.434.000 rupiah. Subunit organisasi BPBD kode rekening 4.01.06.01 5.2.22 program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam senilai 7.245.898.000. Ini sesuatu yang harus dirincikan secara detail di mana pelayanan alam itu. Kemudian kode 5.2.22.09 rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ini yang pasca ini pasca bencana senilai 6.961.000 rupiah. Subunit organisasi kode 4.04.01.01 Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah kode rekening 5.2.17.08 penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD senilai 1.023.818.400 rupiah. Kode 5.2.17.35 investasi dan sensus barang milik daerah 1 miliar rupiah. Jadi di sini dari beberapa item yang kami dapat pertanyakan di atas ini diperkirakan menurut kalkulasi kami sekitar 135.688.984 rupiah. Sumber dana otsus pembangunan Jalan Kampung Duntek tahun anggaran 2020 senilai 5.500.000.000 rupiah. Itu jalan menuju Duntek. Apakah sudah ada realisasi atau belum? Mohon diperjelas. Sumber dana otsus tahun anggaran 2020 kemudian tahun anggaran 2020 Jembatan Kaliteo tahap 2 dianggarkan 1.900.000.000 rupiah dari sumber DBH.
Jadi kondisi jembatan Kaliteu antara anggaran berapa tahun yang dianggarkan ini juga perlu ada penjelasan. Karena di sini penganggarannya double, sementara kondisi jembatannya itu masih sekian persen. Kemudian jembatan kayu Kalimapia atas. Jembatan kayu Kalimapia atas sasarannya di Obai Eropa. Itu nilai anggarannya 900 juta rupiah. Namun sampai hari ini kondisi yang ada 0%. Kemudian perumahan kurus di BPK pengumuman itu pun perlu penyelesaian karena belum selesai. Gedung SD, puskesmas di Kampung Modio itu pun perlu ada penjelasan karena kelihatan di lapangan sampai saat ini pekerjaan belum selesai. Kemudian perlu dijelaskan secara detail soal pinjaman anggaran pinjaman pemerintah daerah kepada Bank Papua senilai 100 miliar rupiah. Itu pun pola penggunanya perlu dijelaskan secara detail. Yang berikut soal laporan pertanggungjawaban dana COVID-19 senilai 36 miliar lebih. Dipandang di dalam laporan pertanggungjawaban tidak muncul. Setuju. Itu pun perlu dijelaskan secara detail. Dari di sini dari data peninjauan kami fraksi gabungan di lapangan kami memandang kehilangan anggaran negara untuk APBD Kabupaten Dogiai diperkirakan sekitar 140-an miliar lebih. Maka itu fraksi gabungan mohon kepada eksekutif dalam hal ini perlu ada penjelasan secara detail. Namun pada kesempatan sidang Dewan yang terhormat ini dipandang eksekutif dalam hal ini Bupati dan jajarannya tidak sempat menghadiri sidang paripurna laporan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2020. Oleh sebab itu, sekalipun Bupati Kabupaten Dogiai dan jajarannya belum menyampaikan secara terbuka di depan menyangkut laporan pertanggungjawaban, tapi berdasarkan penilaian DPR melalui catatan rancangan pertanggungjawaban LKPJ 2020 yang ada di tangan DPRD. Selanjutnya fraksi gabungan
mengkaji, melihat, dan menyimpulkan dengan berbagai data dan sumber baik di catatan maupun di lapangan. Fraksi gabungan menyatakan dalam hal ini tidak layak untuk menerima. Tidak layak untuk menerima laporan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Dogiai tahun anggaran 2020, tahun anggaran 2020 dengan berbagai kelalaian yang kami sempat bacakan di atas atau sebutkan di atas. Oleh sebab itu, berdasarkan hak voting satu demi satu dari 15 anggota fraksi gabungan, dengan ini menyatakan sikap sidang tidak layak, laporan tidak layak untuk menerima. Namun pada kesempatan ini dapat langsung kami usulkan kepada pimpinan juga bahwa rapat atau sidang LKPJ tahun anggaran 2027 per tanggal 20 Oktober tahun 2021 kami memohon agar sidang diskorsing selanjutnya kita lanjutkan sidang LKPJ di hadapan pemerintah atas pemerintah Provinsi Papua. Itu selanjutnya terakhir usulan fraksi gabungan, termasuk fraksi-fraksi lain seperti hal yang sedemikian sama. Jadi sidang dimohon agar sidang tidak layak untuk kita menutup sidang. Namun meja pimpinan ambil kebijakan untuk sidang dipending, diskorsing. Selanjutnya sidang kita akan lanjutkan di depan Gubernur Provinsi Papua. Sekian dan terima kasih. Waktu dikembalikan kepada unsur pimpinan.